Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami seluruh pendeta dan Sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto. Horas Madita Salutna, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah, dengan tema hidup sebagai keluarga Allah. Jemaat atau gereja yang hidup disebut sebagai keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu sebabnya gereja harus penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, harus murni Alkitabiah. Karena Tuhan mengendaki supaya jemaatnya menjadi tiang penopang kebenaran, artinya di mana gereja atau jemaat Tuhan ada, maka di sanalah kebenaran Tuhan dinyatakan. Alkitab sangat menekankan bahwa sebagai suatu keluarga, kita harus berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya, dan bertumbuh serta menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan di bumi ini, di dalam dan melalui gerejanya. Marilah kita mempersiapkan dan menyatukan hati untuk mengagungkan namanya yang kudus. Kita menghadap tata kudus Allah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, marilah kita menaikkan pujian, penyembahan, kemuliaan kepada Tuhan. Kita bernyanyi, pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berilah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus sumber kehidupan.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nas epistel bagi kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-4. Kita baca secara responsoria. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin?" Orang-orang yang tidak bersunat itu, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 September 2021. Yang pertama, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Andika Cipta Labora Hutabalian, alamat Jalan Pasar Jati, Rawasari, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Saman Hutabalian almarhum Ibu Rungguwati Boru Raja Guguk, dengan tunangannya Rinauli Agustina Boru Sihotang. Alamat Lumban Simbolon, Kecamatan Sumbul Pegangan. Anggota Jemaat HKBP Dolok Tapian Nauli, Resort Jumaramba, Distrik 6 Dairi. Putri Bapak Jamakdin Sihotang, Ibu Situa Erdi Maria Boru Simbolon. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto,
Resort Tanah Tinggi. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Matinggi Dolok Seribu BBA, alamat Jalan Cempaka Baru 7, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak J. Dolok Seribu almarhum, Ibu D. Borusitorus almarhumah dengan tunangannya Restiana Borusianipar, alamat Jalan Utan Panjang 3, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak B. Sianipar, Ibu M. Boru Pangaribuan. Pemberkatan nikah Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 20 September 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Soni Theo Tumbur Manurung, Christian Pipian Paramita Boru Marbun, alamat Jalan Sono nomor 6 Bungur, Jakarta Pusat. Yang ketiga, Sintua yang memasuki masa pensiun. Pada kebaktian minggu ini, tanggal 26 September 2021 pukul 10 WIB, gereja kita melaksanakan acara pelepasan Sintua yang memasuki masa pensiun dari Hapar Haladoon atau majelis di gereja kita, yaitu kepada Sintua Manginar Sidabutar SH dari WIK 8 yang genap berusia 65 tahun pada tanggal 11 Agustus 2021. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada beliau yang telah melayani di gereja kita selama 10 tahun 11 bulan, kita akan mengumpulkan persembahan kasih ke depan altar. Demikian diinformasikan. Keempat, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 10 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto. Untuk itu, kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis, dapat meminta formulir kepada Sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 pukul 16 WIB di konsistori gereja. Dan seluruh para orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab, kidung jemaat, dan atau Bible buku ende. Yang kelima, pertanyaan WIK. Hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pukul 18 WIB di gereja, pertanyaan WIK dari WIK 1, WIK 2, WIK 3, WIK 4, WIK 5, WIK 6, dan WIK 7. Hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 18 WIB di gereja, pertanyaan WIK dari WIK 8, WIK 9, WIK 10, WIK 11, WIK 12, dan WIK 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap WIK yang ada dapat mengikuti pertanyaan WIK tersebut. Yang keenam,
Pertemuan pertama orang tua dan pelajar SIDI tahun ajaran 2021 dan 2022 bersama para pengajar. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 15 WIB bertempat di gedung gereja akan dilaksanakan pertemuan pertama orang tua dan pelajar SIDI reguler dan khusus tahun ajaran 2021-2022 bersama para pengajar pelajar SIDI. Pertemuan tersebut sekaligus akan mendengarkan program pembinaan pelajar SIDI tahun ajaran 2021 sampai 2022 dari Pendeta Resort. Pertemuan tersebut wajib diikuti oleh seluruh orang tua dan pelajar SIDI tahun ajaran 2021 sampai 2022. Untuk itu, bagi jemaat yang belum mendaftarkan anaknya segera menyerahkan formulir pendaftarannya. Demikian diinformasikan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas. Pada minggu ini kami informasikan kembali Amanginang, ini adalah ibadah online dari Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto di minggu yang terakhir. Inilah yang terakhir. Dan seterusnya Amanginang, kita boleh beribadah mengikuti dari HKBP Jalan Lejen Suprapto lewat ibadah live streaming yang dimulai pukul 07.00 WIB setiap minggu. Jadi Amanginang, ibadah online inilah yang terakhir kalinya. Demikian kami informasikan kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Mari kita baca firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon,
mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia disuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudaraku, pemuda, pemudi, remaja, bahkan sekolah minggu yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun saudara-saudaraku saat ini beribadah. Melalui firman ini, kita diingatkan, diarahkan ke dalam beberapa hal, tetapi diikat dengan satu topik, yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Mangolu songon paribeni Tuhani. Bagaimana amanginang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan setiap orang percaya yang sudah masuk dalam sebuah persekutuan di dalam satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Tentu dalam satu keluarga, yaitu keluarga Allah ini, memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh siapapun yang tergabung dalam persekutuan keluarga Allah. Bagaimana aturan itu harus ditaati? Melalui firman ini, aturan apa dalam keluarga Allah itu diperlihatkan. Bagaimana hubungan kekeluargaan sebagai keluarga Allah antara Paulus, Filemon, dan juga Onesimus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat kitab ini memang sebuah kitab yang sangat pendek. Ini salah satu surat Paulus yang paling pendek. Dan suratnya ini, yaitu kitab Filemon ini, hanya satu pasal. Tetapi di dalamnya
Dan apa yang telah kita baca tadi sebagai khotbah ini memuat beberapa hal yang mau memperlihatkan kehidupan setiap orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali di tengah-tengah kehidupan saat ini banyak orang yang mengaku sebagai anggota persekutuan keluarga Allah, tetapi kehidupannya jauh daripada yang diharapkan oleh Allah itu sendiri. Ternyata tingkah lakunya melenceng dari apa yang telah diperintahkan, difirmankan oleh Tuhan. Boleh juga Amanginang, walaupun dia mengaku sebagai anggota keluarga Allah, tetapi kehidupannya sudah seperti anggota dari keluarga yang dipimpin oleh iblis. Kelakuannya penuh kejahatan, penuh kebohongan, penuh penipuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita kembali bagaimana seharusnya keluarga Allah yang diharapkan oleh Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita saat ini. Tentu boleh kita lihat semua aturan atau firman Allah yang diberikan kepada kita. Begitu banyak arahan, ajakan firman Tuhan dan juga larangan-larangan firman Tuhan. Itu yang harus kita ikuti sebagai keluarga Allah. Ketaatan adalah dasar daripada setiap orang mengikuti Allah. Amanginak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah sebenarnya Filemon ini? Siapakah Onesimus ini? Kalau Paulus kita sudah tahu semuanya. Paulus adalah rasul Allah. Dia disuruh Tuhan memberitakan Injil. Tetapi Filemon siapa? Mungkin kita bertanya-tanya, siapakah ini Filemon? Kami boleh menjelaskan Amanginang dari firman Tuhan ini. Ternyata Filemon itu adalah seorang yang dulunya orang Yunani, memiliki kepercayaan Yunani, tetapi dia menerima pengajaran dari firman Tuhan sehingga dia bertobat. Dia menerimanya dari siapa? Dari Paulus. Sehingga Paulus adalah guru dari Filemon. Pauluslah yang mengarahkan Filemon supaya dia bertobat dan mengikuti Kristus. Pauluslah yang membawa Filemon menjadi masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah. Filemon adalah seorang yang kaya, yang disegani. Karena apa? Dia memiliki banyak budak. Dia seorang majikan, memiliki banyak budak. Dan memiliki rumah. Kalau kita baca kitab Filemon ini, dia memiliki rumah. Dan rumahnya ini dipergunakan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Jadi jemaat-jemaat berkumpul di rumahnya, beribadah di rumahnya. Itulah Filemon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi arahan kepada kita saat ini sebagai anggota keluarga Allah. Bagaimana dengan kita? Kita diarahkan supaya rumah kita itu menjadi tempat pemujian kepada Tuhan. Rumah itu tempat berkumpul untuk memuji kepada Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan dengan sesama anggota persekutuan di dalam kerajaan keluarga Allah. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Onesimus itu? Saya tadi mengatakan bahwa Filemon itu memiliki budak. Onesimus adalah salah satu dari budak Filemon. Tetapi ada kesalahannya. Ada kejahatan yang dilakukan oleh Onesimus.
Dia dikatakan merugikan Filemon sehingga dia melarikan diri ke Roma. Seorang budak melarikan diri dari tuannya. Itu sangat fatal. Jika dia ditangkap, hukumannya sangat berat dan bahkan bisa dihukum mati. Itulah Onesimus. Tetapi di kota Roma dia berjumpa dengan Paulus. Paulus yang terpenjara masuk penjara di kota Roma bertemu dengan Onesimus. Disinilah Paulus mengarahkan juga Onesimus supaya bertobat. Amanginak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari latar belakang teks ini seharusnya kita bisa menangkap pesan dari firman ini. Bagaimana peran Paulus itu bisa mau mempertemukan seorang budak yang bersalah dengan tuannya. Onesimus yang bersalah dengan tuannya si Filemon. Sehingga boleh kita katakan Paulus itu mau menciptakan perdamaian, rekonsiliasi antara dua orang. Amanginak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi arahan bagi kita. Mari kita seperti Paulus, mau menciptakan perdamaian demi perdamaian kepada semua orang. Jika ada orang yang terpisah karena perbedaan, jika ada orang yang terpisah karena ada amarah, ada kerugian, ada kejahatan, di situ kita disuruh oleh Tuhan seperti Paulus mau pembawa damai, menghubungkan mereka yang terpisah. Itu sama halnya dengan yang dikatakan oleh Yesus Kristus khotbah di bukit, salah satu ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang pembawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mertua masih buat damai, ai guardo nasida, anak ni devata. Mari kita amanginau. Mari kita menciptakan kedamaian. Mari kita bisa menghubungkan orang yang sudah terpisah karena sesuatu hal. Menghubungkan mereka supaya mereka bisa berdamai seperti Onesimus dan Filemon. Tetapi caranya bagaimana? Paulus sangat jelas menyatakan melalui firman ini, menyatakan dia tidak memerintah Filemon, dia tidak memaksa Filemon untuk menerima Onesimus, tetapi dia meminta dengan rendah hati. Mengeleh-eleh do ibana. Dia meminta kepada Filemon. Dia eleh-eleh si Filemon ini. Supaya apa? Filemon tergerak hatinya. Karena apa? Tadi saya katakan seharusnya Onesimus harus dihukum mati. Begitulah cara Paulus untuk menghubungkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya yang bisa kita tangkap dari firman ini, bagaimana kerendahan hati itu, bagaimana sikap kita untuk mempertemukan orang yang sudah terpisah. Kita bergerak dari bawah. Kita jangan memaksa. Kita jangan seolah-olah menghakimi. Tetapi kita mau mengelek mereka supaya mau berdamai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Filemon menerima ajakan Paulus. Karena apa? Karena dalam diri Filemon itu sudah ada tertanam cinta kasih daripada Yesus Kristus. Dia sudah menghidupi kasih itu. Oleh karena itu, kasihlah yang sanggup menutupi segalanya. Demikian dikatakan, kasih menutupi segalanya. Kekurangan
kejahatan. Kasih itu, kasih yang daripada Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu hal lagi yang perlu kita ambil dari teks ini, janganlah kita tetap berprasangka buruk kepada seseorang yang melakukan kesalahan pada masa lalunya. Misalnya dia mencuri, dia koruptor, dia pembunuh pada masa lalunya. Jangan kita katakan sekali pembunuh tetap pembunuh, sekali pencuri tetap pencuri, sekali dia berlaku jahat dia tetap jahat selama-lamanya. Tidak. Ternyata ada titik balik seseorang sehingga dia menjadi orang yang baik, bertobat seperti Onesimus. Mari kita menerima yang dulunya dia orang jahat dan berusaha menobatkan dia supaya dia berbalik menuju mengarah kepada kebenaran Tuhan, dan dia bisa kita terima dalam persekutuan kita, secara khusus dalam persekutuan keluarga Allah. Itu yang kita lakukan sehingga kita melakukan PI ke penjara, lembaga pemasyarakatan, kita memberitakan Injil supaya apa? Mereka mau berbalik dari kelakuannya dan kita bisa menerima mereka kembali di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Onesimus arti nama Onesimus itu adalah berguna dan bermanfaat. Berguna dan bermanfaat. Dulunya si Onesimus itu tidak berguna di depan majikannya Filemon. Tetapi ketika dia pergi ke Paulus, hidupnya menjadi berguna kepada Paulus dan juga kepada Filemon. Orang yang tidak berguna dulu berubah menjadi orang yang berguna. Orang yang tidak bermanfaat ternyata bisa menjadi orang yang bermanfaat. Firman Tuhan ini mau mengajak kita semua yang mendengarkan firman ini. Siapa tahu dari kita mengatakan, dulu saya tidak ada, tidak berguna, tidak bermanfaat, saat ini apalah, seperti itu. Tetapi firman ini mengatakan, orang yang tidak berguna bisa menjadi berguna seperti Onesimus. Tetapi lebih jauh lagi, apa kegunaan kita di hadapan Tuhan sebagai anggota kerajaan atau anggota keluarga Allah? Apa manfaat kita di persekutuan kita di gereja ini? Bergunakah kita? Bermanfaatkah kita di tengah-tengah persekutuan kita di gereja ini? Mari kita jawab, Amang Inang, saya berguna di tengah-tengah gerejamu. Saya berguna di tengah-tengah persekutuanku. Saya berguna di tengah-tengah keluargaku. Saya berguna di tengah-tengah pekerjaanku dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita melakukan kasih, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita menjalin kesatuan dalam kasih di dalam anggota keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah memperdengarkan firman-Mu hari ini, saat ini kepada kami. Di mana kami boleh mengenali diri kami. Kami yang dulu mungkin tidak berguna, tetapi sekarang dapat berguna di hadapan Tuhan. Dan ke depannya kami lebih berguna lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mampu berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan menjagai kami semua. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan memberkati kami, agar kami
mampu bersukacita melakukan setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolong lawat setiap orang yang dalam keadaan sakit saat ini, yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun saat ini berada, merasa kurang sehat, dalam keadaan sakit, di rumah atau di rumah sakit. Mari Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhanlah sumber kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun berada, tambahkan sukacita, tambahkan berkat-Mu yang melimpah, agar kami mampu bersukacita, sembari kami juga mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mendengarkan ayat Alkitab untuk menghantar kita memberikan persembahan kita. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, orang dewaku semua, biar juga hidupku harta milikku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, Engkau Tuhan sangat, dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Kami berterima kasih kepada semua saudara-saudara kami yang telah mengikuti ibadah secara online dari HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta selama ini, dimanapun Amang Inang saudaraku berada di seluruh dunia ini yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Kami harapkan Amang Inang, karena ini terakhir ibadah online, secara online, tetapi kami harapkan juga kepada saudara-saudara kami semuanya dimanapun berada, untuk mengikuti ibadah dari HKBP Jalan Letjen Suprapto melalui ibadah secara live streaming setiap hari Minggu dimulai pukul 07.00 WIB setiap hari Minggu. Demikian kami informasikan. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Rais dalanmu jalamal, masai dok dosilang mi, tugi jang panai limi, sato kinai masal pui, ungut mi paso, ungut mi paso, maho paso sarita mi.